Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang beriman, inilah beberapa golongan manusia yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua terhindar dari golongan tersebut. Sahabat-sahabatku yang beriman, tonton terus video ini agar kita tidak gagal paham, agar kita mengetahui apa-apa saja golongan tersebut. Inilah golongan manusia yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang-orang yang bakhil atau disebut pelit, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih membenci orang yang kaya tetapi pelit. Orang yang kaya namun serakah tersebut tidak baik karena akan memakan hak orang lain. Jika telah diberi Allah kemampuan, memberi sebaiknya dipergunakan untuk bersosial dan membantu orang lain. 2. Allah membenci orang yang sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana di Al-Quran disebutkan, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dan wajahmu dari manusia karena kesombonganmu, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Ketiga, Allah membenci orang-orang yang fasik. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih membenci orang yang sudah tua tetapi tetap fasik. Karena orang yang telah tua seharusnya bisa membimbing dan mengayomi serta memberikan contoh baik kepada orang yang lebih muda. Dan yang keempat, yaitu orang yang ghibah atau menggunjing. Ghibah adalah menyebutkan aib atau keburukan seseorang di belakangnya tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahaya ghibah dan konsekuensinya yang serius serta merugikan orang lain dan perbuatan tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras hambanya untuk memaki dan mengumpat orang lain. Seharusnya menyuruh dan untuk melakukan tindakan yang terpuji dan menghargai antar sesama. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Hai orang mukmin, itu tidak mengumpat, tidak berkata kasar, dan tidak melakukan perbuatan keji." Ucapan buruk dan kasar tersebut merusak hubungan sosial kita, mencemarkan nama baik orang lain, dan menciptakan keretakan dalam masyarakat serta termasuk dalam perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, bohong dan palsu. Perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya ialah kebohongan dan bersumpah palsu. Terlebih perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain, tentu akan mendatangkan kerugian dan dicatat sebagai dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah kebohongan, karena kebohongan mengarah kepada kefasikan, dan kefasikan mengarah kepada neraka." Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Haq, yang maha benar, dan Dia menyukai kebenaran dan kejujuran tersebut dalam setiap aspek kehidupan. Dan yang ketujuh, mengolok-olok dan merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sikap rendah hati dan menyukai orang-orang yang berbicara dengan penuh hormat dan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
Tidaklah masuk surga orang-orang yang berkata-kata kasar, berkata bohong, dan orang yang bersikap kasar. Hadis riwayat Tirmizi. Mengolok-olok dan merendahkan orang lain tidak hanya melukai perasaan mereka, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mementingkan sikap toleransi, penghargaan, dan penghormatan terhadap sesama. Yang kedelapan, menolak nasihat. Ada beberapa seorang manusia tentu tidak terlepas dari salah dan dosa dalam menjalani kehidupannya, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Maka dari itu, seseorang perlu untuk mendapatkan nasihat baik agar berhati-hati setiap ucapan dan tindakannya. Namun, ada juga seseorang yang menolak nasihat dari orang lain dan mementingkan urusannya dirinya sendiri. Seperti hal dalam sebuah hadis, kalimat yang paling Allah benci, seseorang menasihati temannya, "Bertakwalah engkau kepada Allah," namun dia menjawab, "Urus saja dirimu sendiri." Hadis riwayat Baihaqi dan An-Nasa'i. Tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan ucapan yang harus dihindarkan oleh seorang muslim. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan, setiap lisan atau ucapan yang dilontarkan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang terabadikan dalam kitab yang berbunyi, "Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan kalimat yang diridhai Allah tetapi tidak ia sadari, Allah akan meninggikan derajatnya. Adapun seorang hamba yang mengucapkan kalimat yang dibenci Allah dan tak disadarinya, kalimat itu akan membuatnya jatuh ke neraka Jahannam." Hadis riwayat Bukhari. Terlepas dari semua ini, sebagai seorang manusia wajiblah untuk menjaga lisan, perkataannya, bahkan perbuatannya yang dapat mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain. Seharusnya orang muslim senantiasa mengerjakan kebajikan dan meningkatkan keimanan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan limpahan pahala dan menambahkan rahmatnya atas amal solih yang dikerjakan seorang hamba. Begitu juga sebaliknya, manusia yang tidak mau menyembah Allah dan sombong terhadap diri, maka Allah Ta'ala akan memberikan azab yang pedih baik di dunia maupun akhirat kelak. Serta mereka tidak akan mendapatkan penolongan dan perlindungan selain Allah selama di dunia bahkan di akhirat. Pada dasarnya, agama Islam mendorong umatnya untuk berbicara dengan ucapan yang baik, santun, dan penuh kebaikan. Namun, ada kalimat-kalimat tertentu yang Allah Ta'ala tidak menyukainya, bahkan membencinya. Sahabat-sahabatku yang beriman, inilah beberapa pelajaran yang kita dapat memahami perbuatan yang dibenci Allah, beserta dalil-dalilnya yang tergantung dalam Al-Quran dan hadisnya. Tujuan kita adalah untuk menyadari pentingnya berhati-hati dalam perkataan kita dan menghindari perbuatan yang merugikan kita sendiri dan orang lain, dan juga mencemarkan dan membawa kesengsaraan kepada diri sendiri dan orang lain. Sebagai manusia, kita tidak boleh membanggakan diri kita sendiri, karena kita adalah kelas hamba yang dimana kita harus menghargai dan lebih berhati-hati lagi dalam berucap dan membawa diri. Semoga kita terhindar dari segala semua sifat dalam aspek kehidupan, sifat keburukan, dan bisa dijauhkan dari segalanya. Dan jangan lupa untuk berdoa dan memohon agar dijauhkan dari sifat-sifat keji tersebut, sifat-sifat yang tidak baik, dan karakter-karakter yang tidak baik.
Karena sesungguhnya kehidupan kebaikan itu dimulai daripada niatnya diri sendiri. Tidak peduli seberapa tanggapan orang lain, yang terpenting kita bisa merubah diri kita sendiri. Sahabat-sahabatku yang beriman dan baik, Allah Maha Tahu. Dia tahu apa yang ada di dalam pikiran dan di hati manusia. Maka dari itu, jangan lupalah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah sang yang membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Insya Allah, kita hamba-hambanya, manusia-manusia semua yang ada di muka bumi ini, terhindar dari sifat-sifat yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itulah tadi beberapa kisah dan beberapa kalimat dan video ini, semoga bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua dan kita terapkan, yang dimana insya Allah menjadi pahala zariah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.